Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Kabar baik, Bu. Kami baik, Bu. Baguslah kalau begitu. Saya harap kita semua diberi dengan kesehatan. Maaf jika rapat kali ini harus diadakan dari rumah melalui Zoom meeting, karena kita seperti yang kita tahu, penyakit COVID-19 sudah menyebar sampai ke masyarakat, sehingga tidak memungkinkan kita untuk berkumpul mengadakan rapat. Baiklah, selamat pagi semuanya. Di pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kita dapat melaksanakan rapat ini secara hikmat. Saya Amelia Agnes Simbolon selaku manajer pemasaran, dan saya hormati Ibu Teresa Sinaga selaku direktur perusahaan, dan yang saya hormati Bapak Kairos sebagai manajer keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat mengenai laporan penurunan pemasaran produk kecantikan pada 4 bulan terakhir. Karena saya sebagai manajer pemasaran, saya akan sekaligus mempresentasikan mengenai laporan penurunan produk kita selama 4 bulan terakhir. Menurut analisis pasar yang kami lakukan, itu sudah kebanyakan produk-produk pasaran yang sangat bervariasi harganya mulai terjangkau dan ekonomi, jadi itu yang membuat kalahnya pemasaran produk kita ini dibanding dengan produk mereka yang dijual, serta kurangnya peminat para konsumen. Terima kasih kepada Ibu Amel selaku pemasaran mengenai permasalahan terhadap penurunan pemasaran produk kita. Kalau begitu, apa keluhan masyarakat mengenai produk kita? Apakah dari segi komposisi, tekstur, atau lainnya? Baik, jadi keluhan para konsumen yaitu karena produk Pokalur yang kita pasarkan belum ada BPOM-nya, sehingga produk ini masih diragukan oleh masyarakat. Kalau begitu, kita harus mengajukan produk kita dengan ke BPOM. Dengan begitu, produk kita tidak diragukan lagi kualitasnya oleh para konsumen. Apa saja syarat yang harus dilakukan agar produk kita disetujui oleh BPOM? Bu, saya akan memberitahu syaratnya. Syaratnya adalah 1, surat penunjukan dari negara asal, 2, sertifikat kesehatan atau free sale, 3, kita harus punya hasil uji laboratorium, 4, label berwarna, 5, contoh produk, ada 3 pieces atau 3 buah. Lalu ke-6, kita butuh komposisi dan spesifikasi produk kita. Ke-7, SI, UP, dan angka pengenal impor atau AI, APIUII. Dari data yang saya dapat, ini persyaratannya, Bu. Jadi kita harus punya. Baik, terima kasih kepada Pak Kairos. Itu poin yang sangat penting, karena jika produk yang kita jual sudah disetujui oleh BPOM, perusahaan kita akan aman. Menurut pendapat saya, bagaimana jika kita menambahkan kualitas menarik di bidang pengemasan produk, lalu ditambah dengan keunggulan lainnya? Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Amel, karena 3 tahun belakangan ini seperti yang kita tahu, kemasan produk kita itu kurang menarik, Ibu. Kurang menarik di mata para konsumen. Jadi bagaimana jika kita sering mengiklankan produk kita dengan memasangkan iklan di TV layaknya barang lain, ya kan, supaya lebih terkenal. Bagaimana pendapat Ibu? Namun untuk apa lagi kita melakukan pemasaran dari media TV atau koran, bukankah itu terlalu ribet? Menurut pendapat saya setuju dengan saran Ibu Amel. Dengan begitu, maksud saya Pak Kairos, dengan begitu produk kita akan semakin terkenal. Jadi masyarakat itu lebih tahu, lebih spesifik bahwa produk kita itu ternyata nggak hanya dari segi ini aja, tapi sudah pemasarannya lebih bagus, seperti itu. Baiklah, Bu, terima kasih. Yang pertama kita akan memproduksi bedak dengan kualitas waterproof, kemudian lipstick dengan setiap varian warna yang kita sajikan, gitu. Jadi ada banyak varian warna. Berarti untuk seperti itu kita akan berapa warna yang harus kita produksi? Berapa varian warna?
Kalau warna, Bu, kita ada 5 varian warna. Kalau begitu menurut saran saya, kita perlu menambahi lagi sekitar 2 warna varian baru sehingga itu jadi poin penting dalam produk pemasaran kita. Kita seperti sekalian peluncuran produk baru dengan 2 varian warna tersebut. Tapi menurut saya, apakah itu terlalu sedikit, Bu, untuk peluncuran produk baru? Begini, jika kita luncurkan terlalu banyak produk baru, itu akan mengganggu stabilitas produk kita, dan itu yang harus kita hindari. Baiklah, kalau begitu Bu, saya mengerti. Kalau boleh tahu, saya setuju juga. Apakah kita hanya memposting produk kita itu langsung laris? Sebenarnya tidak, Bu. Jadi kita akan bekerja sama dengan selebgram sebagai influencer, sebagai model atau istilahnya memasarkan produk kita di media sosial, begitu. Apakah dengan kita mengendorse influencer bisa menjual produk kita secara laris? Tentu saja, Bu, karena dengan influencer mereka itu bisa mempengaruhi orang itu, mempengaruhi followers mereka. Istilahnya, Bu, ada kesan tersendiri yang membuat para konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita karena adanya si influencer tadi. Kalau begitu, saya mau sosialisasi pemasaran produk kita itu harus dipasarkan lebih terkenal di masyarakat luas, sehingga produk pemasaran kita itu nggak hanya dikenal di masyarakat saja, tetapi konsumen yang memakainya pun nyaman dalam pemakaian produk kita. Iya benar, Bu. Di zaman teknologi seperti sekarang ya, ini terutama di masa pandemi, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Contohnya seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lainnya. Bahkan kita ini Zoom dengan media sosial, kan kita menggunakan Zoom. Sehingga dengan begitu, produk kita itu lebih banyak terkenal, Bu. Karena semua orang pasti menggunakan media sosial. Begitu, Ibu. Wah, ide kamu boleh juga. Tapi bagaimana gini, saya punya keinginan untuk ikut berperan dalam pemasaran produk kita tersebut, supaya orang tahu bahwa saya tuh, oh ternyata ini direktur perusahaannya. Jadi maksud saya tidak hanya produknya itu dipasarkan dari toko utamanya, tidak hanya dari segi influencer saja. Saya mau juga ikut berperan dalam hal tersebut. Kalau itu mau Ibu, baiklah kalau begitu. Sebenarnya nanti saya akan coba bicarakan dengan pihak influencernya langsung. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, ada juga permasalahan mengenai produk kita. Apa itu, Bu? Ibu. Dari laporan yang saya lihat begini, saya merasa ada hal yang kurang mengenai produk yang kita jual. Di mana kita tuh seharusnya menganalisis bukan hanya dari beberapa aspek saja, tetapi secara keseluruhan. Saya sangat senang mengenai setiap saran yang telah disampaikan, dan saya sangat mengapresiasi saran tersebut. Tapi jika kita lihat, mengenai produk skincare kita, banyak juga keluhan dari konsumen, seperti skincare yang kita jual itu perlu juga ditekankan kualitasnya. Para keluhan konsumen itu skincare-nya hanya difokuskan untuk wanita dewasa saja. Bagaimana untuk skincare untuk pria atau mungkin untuk wanita remaja? Untuk itu, kita akan menambah varian skincare, Ibu, untuk pria dan para remaja. Kemudian lip balm yang akan kita luncurkan akan memiliki variasi warna yang lebih soft bagi para remaja, serta bahan yang kita gunakan berbahan alami sehingga ramah lingkungan. Tapi mengingat hal tersebut, kita tahu bahwa bahan alami itu mahal. Dan terkadang takutnya melampaui harga jualnya. Dan itu tentu saja menurunkan penjualan. Untuk itu, target pemasaran kita harus sesuai dengan produk yang kita rencanakan. Kita harus seimbangkan harga produk yang terjangkau dengan tidak menghilangkan kualitas produk. Saya setuju dengan Ibu Amel. Saya lupa. Sebenarnya ada juga satu masalah lagi. Apalagi itu, Ibu? Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kinerja secara tatap muka. Walaupun sebenarnya proses yang dilaksanakan itu tidak terlalu fleksibilitas. Jadi, saya melihat bahwa kinerja beberapa karyawan itu menurun. Saya ngerasa kenapa banyak karyawan
semakin lama, semakin hari, bukan semakin menumbuhkan semangat kerja baru, tapi malah kinerjanya bermalas-malasan. Saya pernah melihat karyawan bermalas-malasan di jam kerja. Apakah perusahaan itu kurang dalam memberi jam istirahat bagi para karyawan? Sebenarnya tidak, Bu. Kami mohon maaf atas kesalahan kami. Saya mohon ya atas perhatian penuh atas setiap pekerjaan yang kita tanggung jawabi itu. Kita kan memilih pekerjaan ini gak hanya sekedar memilih, tapi kita juga harus mencintai pekerjaan yang kita pilih, menanggung jawab setiap pekerjaan yang kita pilih gitu. Baiklah, saya harap intinya karyawan itu lebih peka lah terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, Bu. Saya juga berharap bahwa karyawan itu ke depannya memiliki progres yang baik ke depannya. Nah, kalau begitu, terima kasih untuk rapat hari ini. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah kalau begitu. Oh iya, Ibu Amel jangan lupa ya catat laporan rapat kita hari ini, terus bikin dalam bentuk laporan, kirim kepada saya. Baik, laksanakan, Bu. Saya sangat berterima kasih untuk rapat hari ini dan saya sangat mengapresiasi setiap ide kalian. Kalian sangat memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah selalu bersyukur. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.